Ya, kita lanjut materi hari ini terkait break even point ya. Jadi dalam satu analisis usaha, sebelumnya kita sudah belajar mengenai menyusun ide bisnis. Lalu kita sudah belajar juga mengenai apa namanya analisis SWOT ya, analisis kondisi untuk menyusun strategi. Hari ini kita belajar tentang analisis keuangan ya, yang pada umumnya break even point. Apa itu break even point? Nanti akan kita lihat lebih jelas ya. Sebenarnya break even point adalah kondisi di mana tidak untung dan tidak rugi gitu. Jadi pemasukan sama dengan pengeluaran yang kalian dapat gitu ya. Pengeluaran sama dengan pemasukan yang kalian dapat gitu ya, atau sebaliknya. Jadi pengeluaran dikurang pemasukan itu sama dengan nol. Nah, titik setelah eh, nol ini nanti itu merupakan profit kalian ya, keuntungan kalian gitu ya. Jadi itu break even point. Biasanya dalam suatu usaha, kalau kalian pernah buka website-website di website franchise gitu, biasanya mereka menyajikan selain keuntungan atau keunikan produk mereka, mereka juga menyajikan analisis biayanya gitu. Berapa yang dibutuhkan untuk mencapai titik break even point misal. Artinya berapa uang yang dibutuhkan untuk tidak untung tidak rugi gitu ya. Nah itu biasanya di franchise ya. Franchise itu seperti Indomaret, Alfamart, KFC kalau yang makanan ya dan lain-lain. Itu biasanya mereka menyajikan data break even point ya. Jadi break even point adalah kondisi di mana tidak untung dan tidak juga rugi gitu. Ini langkah-langkahnya, nanti kita akan latihan menggunakan Excel ya. Langkahnya pertama, tentukan komponen biaya tetap suatu usaha atau fixed cost ya. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang uh, tidak mempengaruhi produksi suatu usaha kalian gitu ya. Jadi dengan uh, adanya komponen biaya tetap ini, uh, apa dengan ada atau tidaknya proses produksi usaha kalian, biaya tetap ini tetap dibutuhkan gitu ya. Misal gedung gitu, lalu apalagi misal uh, gaji bulanan gitu ya, gaji pekerjanya dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya biaya tetap ini biaya yang akan tetap ada meskipun dia tidak melakukan produksi gitu. Nah kalau gedung kan uh, misal usaha makanan ya, misal usaha ayam goreng crispy misalnya. Nah ayam goreng crispy itu kan bangunannya itu akan tetap ada gitu ya. Eh, Misal dikatakanlah di ruko ya atau di bangunan ya. Bangunan itu akan tetap ada meskipun dia tidak produksi ya. Nah, itu yang dikatakan biaya tetap. Sementara ada juga komponen biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu usaha yang kalian lakukan gitu ya. Nah, jadi paham ya bedanya. Kalau biaya tetap itu uh, produksi atau tidak produksi, dia tetap butuh komponen tersebut gitu ya. Nah, kalau biaya variabel ini biaya yang kalian keluarkan uh, ketika kalian melakukan proses produksi dalam usaha kalian. Gitu. Lalu mungkin kalau pekerja tadi kan pekerja ini kan akan tetap ada ya dalam proses produksi. Nah, kalau pekerjanya dibayar per bulan, uh, itu masuknya ke komponen biaya tetap ya. Jadi mau dia ya kayak PNS lah gitu ya, mau kerja atau enggak kerja gitu ya, apa namanya tetap dibayar gitu ya istilahnya ya. Nah sementara kalau dia dibayar per hari atau per dia sekali kerja, dia masuknya ke komponen biaya variabel gitu ya. Nah itu ya, jadi bedanya biaya tetap dan biaya variabel sudah jelas ya tadi ya. Nah, setelah menentukan komponennya, misal kalian punya usaha nih, tentukan komponennya apa saja yang dibutuhkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nah, lalu kalian tentukan harga satu unit produk yang akan kalian jual. Misal dalam contoh kalian usaha ayam goreng crispy gitu ya, satu ayam goreng crispy itu berapa harganya gitu ya. Misal kalian buka jasa pengetikan skripsi gitu ya, misal ya, sekali pengetikan berapa gitu ya, atau per berapa
paragraf atau per kata gitu ya. Jadi kalian harus tentukan harga per unit yang kalian jual ya. Lalu bisa kita tentukan BEP-nya ya, BEP-nya. Nah, BEP-nya ini ada dua ya, ada BEP unit, ada BEP harga. BEP unit maksudnya berapa unit yang kalian butuh, yang akan kalian jual untuk mencapai titik di mana kalian tidak untung dan tidak rugi itu tadi ya, atau mencapai titik BEP. Ada juga BEP harga. Nah, ini BEP harga berapa harga yang harus kalian jual atau berapa produk, berapa harga ya, harga yang kalian dapat dari penjualan kalian untuk mencapai titik di mana kalian tidak untung dan tidak rugi atau titik BEP. Nah, kalau BEP unit rumusnya biaya tetap dibagi dalam kurung harga produk per unit dikurang biaya variabel. Kalau biaya tetap itu kalau BEP harga itu biaya tetap per kontribusi margin. Kontribusi margin itu harga per unit satuan kurang biaya variabel per harga unit satuan. Jadi komponennya hanya ada 3 sebenarnya. Komponen biaya tetap, kalian harus tentukan apa saja yang menjadi biaya tetap kalian dalam usaha kalian. Lalu komponen biaya variabel, apa saja yang menjadi biaya variabel. Dan yang terakhir harga produk kalian. Sekarang kita akan latihan di Excel-nya ya. Di sini misal ada usaha pijet profesional gitu ya, misal usaha jasa pijet profesional atau pijet refleksi, usaha pijet profesional ya katanya. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi komponen biaya tetapnya? Apa kira-kira kalau biaya kalau yang dibutuhkan untuk usaha pijat misal apa? Sewa gedung gitu ya misalnya. Butuh gedungnya ya per bulan. Sewa gedungnya misal satu gedung harganya 500.000 per bulan misal ya. Nah ini formulanya sudah ya. Harga satuan kali jumlahnya ya. Nah, ini nanti tarik ke bawah saja ya. Ini sama. Nah, nanti akan mengikuti. Lalu apalagi misal sewa gedung tadi ya. Sewa gedung ini dengan adanya proses jasa pijat atau adanya pelanggan yang ingin pijat atau enggak, gedung ini kan harus tetap ada ya. Makanya dia masuknya ke biaya tetap gitu ya atau fixed cost. Lalu misal katakan tukang pijatnya kita gaji per bulan gitu ya. Jadi ada pekerjaan pijat atau tidak, gajinya tetap masuk gitu ya, bayarannya per bulan. Misal gajinya per bulan 2 juta, wah tukang pijatnya mahal ya gajinya. Misal satu orang ya, satu orang 2 juta gitu ya. Nah, lalu misal kasur ya, kalau yang di tempat ya, pijat tempat. Misal kasur 2 juta gitu ya. Nah, totalnya 4,5 juta misalnya. Dan komponen lainnya nanti bisa ditambah sendiri. Misalnya ini ya. Sewa gedung, gaji tukang pijat nih kalau dia dibayar per pelanggan ingin pijat, berarti dia masuknya ke biaya variabel. Tapi kalau dia dibayar per bulan, ketika baik itu si pelanggan baik ada pelanggan atau tidak, dia tetap dapat gaji, berarti masuknya ke biaya tetap atau fixed cost ya. Lalu ada biaya variabel. Tadi pas kan ya stepnya ya. Tentukan biaya tetap, lalu komponen biaya variabel, lalu biaya variabelnya belum ya. Misal biaya variabel apa saja misalnya. Kalau dalam tukang pijat biasanya kan tukang pijatnya mijat pakai minyak ya, jadi minyak urut gitu ya, minyak pijat ya. Harganya misal 50.000 ya. Wah ini 500.000 ya. Minyak pijat 500.000 ya. Jumlahnya misal 1 ya. Sekali pijat menggunakan 1 minyak pijat ya.
Nanti kita buat formulanya dikali jumlah, kita tarik sampai bawah ya ini. Oke, minyak pijat, lalu apa lagi? Misal katakan kita bayarin ongkos tukang pijatnya ya, kalau dia pijatnya di wah ini asumsinya susah ya. Bonus saja ya, bonus atau insentif ya, insentif pijat per pelanggan ya. Nah, per pelanggan misal dapat 30.000 ya, 30.000, jadi totalnya 80.000 ya. Nah, tadi biaya tetap sudah kita tentukan, lalu biaya variabel juga sudah kita tentukan. Lalu step selanjutnya kalau kita lihat, tentukan harga 1 unit. Nah, misal ini ya 100.000 ya. Sekali pijat misal harganya 100.000 gitu ya. Sekali pijat 100.000 ya. Kalau di pijat refleksi ya sekitar segitulah ya. Harganya 100.000 ini sudah kita tulis. Lalu kita tentukan BEP-nya. Pertama kita menentukan BEP unit ya. BEP unit itu sama dengan biaya tetap dibagi harga produk per unit kurang biaya variabel. Oke. Ini berarti biaya tetap, langsung saja ya rumusnya. Sama dengan, wah ini kita hapus dulu semuanya. Sama dengan biaya apa tadi? Biaya tetap, oke, dikurang dalam kurung biaya dalam harga produk per unit dikurang biaya variabel. Oke, benar ya tadi rumusnya. Oke, dikurang biaya per, oh ini bukan bagi ya, ini bukan kurang ya, ini bagi per biaya variabel, biaya harga satuan dikurang biaya variabel. BP unitnya ini bukan rupiah, ini unit ya, berarti masuknya 225 ya, 225 ya. Artinya apa? Artinya untuk kalian untuk usaha pijat, jasa pijat ini tidak rugi ataupun tidak untung, untuk mencapai titik BEP-nya lah ya istilahnya, harus minimal mendapatkan sebanyak 225 pelanggan ya. Jadi harus pijat 225 kali ya, harus punya 2 pelanggan, 225 pelanggan lah ya, 225 kali. Nah, kalau kita ingin tahu kira-kira detailnya bagaimana ya gitu ya, harus berapa pelanggan per bulan. Nah, kalau kita mau selesaikan titik BEP sampai setahun, kita bagi saja ya. Nah, misal 225 dibagi berapa, setahun ada 12 bulan gitu ya. Nah, per bulannya minimal harus 18, kita genapkan saja ke atas ya, 19 pelanggan lah ya, pelanggan per bulan. Nah, lebih detail lagi, kita ingin tahu berapa banyak pelanggan yang harus kita terima per minggu. Ya sudah, bagikan saja 19 dibagi sebulan ada berapa minggu, ada 4 ya. Ada sekitar, kita genapkan 5 ya, 5 pelanggan per minggu. Nah, untuk mencapai titik BEP usaha ini, minimal selama setahun kalian harus punya 5 pelanggan per minggu gitu ya. Jadi nyari pelanggan 5 orang per minggu, 5 orang per minggu harus konsisten sampai setahun gitu ya. Kalau seminggu itu dapat lebih banyak, otomatis titik BEP-nya bisa lebih cepat gitu ya. Gampang ya kalau yang titik BEP. Kita hapus dulu. Nah, ini yang per unit. Sekarang kita mau tahu berapa biaya BEP harganya gitu ya.
BEP harga berarti kita tentukan kontribusi marginnya. Nah, kontribusi margin itu harga per unit satuan dikurang biaya variabel dibagi harga per unit satuan. Sekarang kita buat formulanya. Harga per unit satuannya mana ini? Harga per unit satuan ya, atau pemasukan revenue ya, atau revenue. Harga per unit satuan dikurang biaya variabel, dibagi, nah ini kita bikin dalam kurungnya dulu, dibagi harga per unit satuan lagi. Dapatnya 0,2 ya, ini bukan rupiah, 0,2 nilai kontribusi marginnya. Lalu setelah kita tahu kontribusi marginnya, kita cari BEP harganya. Itu biaya tetap dibagi kontribusi margin ya. Kita masukkan rumusnya, biaya tetapnya 4,5 juta dibagi kontribusi margin. Oke, 22 juta 500 ribu ya, 22 juta 500 ribu. Sama ya berarti ya, 225 pelanggan dikali 100 ribu, 22 juta 500 ribu. Nah, ini artinya apa BEP cost ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ini harga di mana usaha kalian telah mencapai titik BEP gitu ya. Jadi tidak untung tidak rugi gitu ya. Nah, misal di hari pertama kalian buka, misal kalian dapat untung 1 juta gitu ya, usaha pijat profesional nih. Nah, itu 1 juta ini belum menutupi biaya yang lain-lainnya gitu ya, karena biaya keseluruhannya adalah ternyata 22 juta 500 ya, masih ada sekitar 21 juta 500 lagi ya. Ya kalau kalian dapat 1 juta misalnya gitu. Jadi jangan bangga dulu ya, 1 juta misalkan 10 kali lipat ya, berarti dapat 10 pelanggan per hari ya. Nah, jadi jangan bangga dulu, jangan pikir sudah untung ya, tapi masih jauh untuk mencapai titik BEP-nya. Nah, kalau mau mencapai titik untung, berarti kalian harus menyelesaikan titik BEP dulu ya, di mana pemasukan yang kalian dapat, pengeluaran yang kalian lakukan itu sama dengan dikurang pemasukan sama dengan 0 ya, atau sama aja ya, pengeluaran sama dengan pemasukan gitu. Oke, mungkin seperti itu ya, jadi ya tentang BEP. Oke, terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.